Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hingga minulya para alim, para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Mukminin ingkang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita mau syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Keranten injing menika kita sedaya saged nglampahi jamaah salat subuh. Mugi-mugi salat ingkang kita lampahi saestu dipun remeni kalian Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi diputrani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dinten menika kita sedaya tasih dipun takdir kalian Allah saged nglampahi ibadah puasa dinten ke-5. Mugi-mugi perjalanan ibadah puasa kita dinten menika saestu dipun paringi seger kewarasan, kekuatan, semangat sehingga tutup oleh nglampahi ibadah puasa kanthi saestu diremeni kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya, injing menika temanipun kajian subuh niki bertasawuf di era globalisasi. Niki judule sondok piye mawon. Mugi-mugi tekae wekdal niki saged dipun bahas, dipun kaji. Keranten judule kajian subuh, berarti materi ini pun dipun kaji detail. Tapi mugi-mugi wekdal cekak niki saged kita pendhet hikmah lan ilmunipun. Kula wiwiti kalih ingatan kula wau sak mantune salat kula tiba-tiba input pesane kiai kula wekdal tahun 2012 niku tepatipun saderengipun kula simak. Kula badhe mempersunting seorang wanita asal Kebumen, Jawa Tengah. Niku kula sowan kiai kula. Kiai kula dawuh niyatono ibadah. Pesene singkat namun ternyata terbangun dalam mental ngantos sakmenika. Pesen niki singkat. Cek wong biasane bocah kate nikah niku wong tuwa niku rata-rata pesene nyambut gawe. Golek tabungan sik sadurunge nikah. Tapi nyai kula mboten dawuh kados mekaten. Dawuhipun singkat. Niyatono ibadah. Ternyata subhanallah kula renungaken panjang saestu. Ternyata pesan singkat niki mengandung nilai sing luar biasa. Kegayutan kalian perjalanan hidup seseorang. Ibadah niku saged dipun artosi makrifatullah. Kenal ambek Gusti Allah. Wong cek wis kenal ambek Gusti Allah niku perjalananipun saestu mermenaken. Tur tiyang niki mentalnya seneng keremenan. Karakternya seneng ambek saya.
Tapi yang niki mentale gak kenal ambek sing gawe urip yaiku Gusti Allah, mentale gak akan terbangun Allah sebagai Tuhan yang diposisikan di tempat yang tertinggi. Bahkan hari ini kita jumpai begitu banyak pribadi seseorang yang pribadi seseorang itu memposisikan Allah setara dengan dheweke. Ngerasa ilmu ini sampun dhuwur sehingga koyok-koyok dheweke memastikan di luar kehendak Allah. Dia lupa bahwasanya ilmu niku mengantarkan dirinya untuk memahami sesuatu namun tidak bersifat mutlak. Makanya kemudian tenggene kitab-kitab termasuk kitab tafsir niku enten kalimat Allahu a'lam bi muradi. Allah luwih ngerti apa sing dikehendaki ayat tersebut. Niki duduhno kula jenengan bahwa dalam hidup itu banyak tidak tahunya daripada tahu. Ketika Allah niku diposisikan di tempat yang tertinggi, apapun persoalan, gimana pun kondisi hidup manusia itu, di zaman kayak dimanapun dia nggak akan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia sudah lepas dari Allah, Allah tidak erat ikat di dalam hatinya, maka terkesan biasanya orang ini menuhankan orang, menuhankan benda, menuhankan jabatan dan lain sebagainya, bahkan menuhankan teknologi. Hari ini kita jumpai pribadi-pribadi seseorang yang kemudian menggambarkan seseorang itu jauh dari pemahaman, pengenalan terhadap Tuhannya yaitu Allah. Bahkan terkadang dalam doa kita, bahkan dalam wiridan kita, seolah-olah kita memaksakan Allah untuk menuruti kehendak kita, tapi kita tidak mau menuruti kehendak Allah. Kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah daripada kita berusaha membuat Allah senang atas apa yang kita lakukan. Makanya nyuwun sewu, monggo saran-saran kita noto ati sehingga ketoto lakune. Ketika lakune pun ketoto, kehidupannya pun akan ketoto. Misal hal kecil, kita selama ini sholat itu ibaratnya seperti sesuatu yang menjadi ibarat orang pegawai itu ceklok, mari ceklok ya wis. Tapi dalam diri kita kayak belum bisa menghadirkan kenikmatan daripada sholat itu. Padahal Nabi mengatakan, ya Bilal, arifna bis sholat. Wahai Bilal, relaksasikan saya dengan sholat. Sholat itu mengantarkan seseorang pada ketenangan jiwanya. Maka sholat itu adalah identitas seorang mukmin, identitas seorang muslim. Kalau orang Islam itu harus punya identitas, cek kewarganegaraan nggak ada KTP, tiang Islam itu nggak ada KTP, jenenge sholat. Jenengan kapan-kapan cek boten percatus gimana akan terjadi seseorang itu bila seseorang itu meninggalkan sholat. Kapan-kapan jenengan nyebel botolnya jenengan cekel dengan driji gangsal niki. Jempol ibarat syahadat, jari telunjuk ibarat sholat, jari tengah ibarat iman kepada poso, nomor sekawan jari manis ibarat zakat, nomor 5 ibarat haji. Tiang cek durung berangkat haji tasih dikatakan Islam. Kulo mau ustadipun ngimami cuma penting ngilingno kulo, ngilingno nopo suasana tenggene Masjid Nabawi. Kate nangis yo poso,
mengingatkan ternyata membuat kita rindu ke sana. Maka jadikanlah hati kita menjadi hati yang rindu untuk bisa sowan kepada Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi. Jadikanlah hati kita rindu untuk sowan ke Ka'bah Al-Mukarramah, bisa menjalankan ibadah haji dan juga umroh. Orang belum bisa haji, maka Islamnya masih ada. Ketika orang itu zakat belum mampu tapi dia menerima zakat, masih dikatakan dia Islam. Tapi ketika dia meninggalkan poso karena udzur syar'i yang menjadikan dirinya enggak poso, dia masih bisa dikatakan dia Islam. Tapi jenengan tingali ketika antara jari jempol dengan jari telunjuk ketika memegang botol air itu, jenengan lepas yang namanya jari telunjuk, tinggal jempolnya. Apa yang terjadi pada botol aqua itu? Pasti runtuh dan juga jatuh. Maka dalam tatanan kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari, bila mana kita menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang toto, maka totolah ibadah sholatmu. Enten rusai anak, enten godani anak, berarti enten hal-hal sing awake dhewe remehno dalam hal agama. Makanya ketika kula niku ipun pesenipun tiang-tiang biyen, nopo enek arek kate merantau lunga teng pundi mesti dielingno ambek wong tuane le, nduk aja lali salate. Maksudnya nopo, salat niku ibarat merces yang menjadikan diri kita kembali ingat kepada Allah. Karena manusia itu karakteristiknya gampang lali, gampang dilupakan, gampang terpengaruh. Maka pesene wong biyen dielingno aja lali salate. Bahkan dalam kondisi sosial, tataran sosial wong biyen ngelingno nah dia sampai enek temen aja nglarani atine wong. Menjaga harmonisasi masyarakat. Makanya nyuwun sewu dalam kitab Ayyuhal Walad dipun dawuhaken prinsip tasawuf pembersihan hati, kondisi jiwa seseorang itu dibangun atas dua landasan. Yang pertama yaitu al-istiqomatu ma'allahi ta'ala, istiqomah konsisten menghadirkan Allah seolah-olah Allah itu selalu membersamainya. Kita itu seringkali merasa sendiri, padahal di sekitar kita banyak makhluk-makhluk Allah. Karena belum sadarnya diri kita adanya Allah yang selalu menghadirkan, yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti monggo di cross check hatinya masing-masing, sudah ada Allah di dalam dirinya ataukah belum. Yang kedua yaitu prinsip yang harus dimiliki untuk bisa menjernihkan hati menghadapi kondisi kehidupan adalah wasukun ala anil khalqi. Nopo maksudipun yaitu menjaga harmonisasi dengan makhluk yang lain. Ketika dia sudah ada dalam dirinya menghadirkan Allah, maka dia akan tahu bagaimana memposisikan Allah setinggi-tingginya. Ketika dia menjadi apapun landasannya Allah ridho akan. Kate nglakoni ridho akan. Kate nulis iki bakal melarani atine wong tidak diridhoi oleh Allah, ataukah diridhoi Allah, ataukah memberikan kemanfaatan kepada orang. Di era zaman globalisasi kados mekaten menika, seluruh jaringan sosial sungguh luar biasa berkembang pesat. Bahkan hari ini nyuwun sewu jenengan sebagai orang tua boten peduli kepada anak, bahaya. Keranten nopo sakniki misalnya TikTok niku nggih enten manfaatnya dalam dunia ekonomi, tapi di sisi lain merusak kondisi kejiwaan anak-anak muda hari ini. Hanya karena dia ingin mendapatkan reward atau poin dari sebuah konten itu, dia melupakan nilai-nilai syariat yang dia embat, yaitu syariat Islam. Mulai kelambine copot dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam dilakoni, ditunjuk-tunjukkan kepada orang.
kondisi yang seperti ini. Namun ketika kita menghadirkan Allah, maka konten-konten seperti ini kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Barangkali dari tulisan-tulisan kita itu ada pahala yang bisa kita raih suatu saat nanti. Makanya perlu teringat dari pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah dawuh dalam sebuah syairnya, wa ma min katibin illa sayafna wa yabqadahu ma katabat yadahu. Semua penulis akan binasa, perjalanan waktu akan mengabadikan tulisan tangannya. Atau sipun nopo apa sing awake dhewe lakoni, apa sing awake dhewe omongno, apa sing awake dhewe tulis, semua akan dilihat oleh generasi-generasi berikutnya. Makanya kemudian jangan sampai tulisan kita, kata-kata kita mengandung nilai-nilai yang kemudian menjauhkan diri kita dari pahala-pahala Allah dan juga utamanya ridho-ridho Allah. Karenanya fala taktub bika ghairu syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Maka jangan tuliskan oleh tanganmu kecuali hal-hal yang membuatmu bahagia di akhirat nanti saat engkau melihatnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, monggo sareng-sareng membangun nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai akhirat. Barangkali dalam setiap perjalanan kita Allah membimbing kita, meridhoi diri kita. Dan dikatakan oleh Hamd bin Qisar, ma balagha salaf anfa min kalamina. Apa yang membuat ucapan para salaf lebih bermanfaat daripada ucapan kita hari ini? Kita lihat orang-orang dulu kalimatnya singkat namun maknanya padat. Kenapa mereka makna itu sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan, bahkan prinsip juga karakter seseorang? Karena nopo li'annahum takallamu li'izzil islama waridhur rahman. Karena mereka berbicara hanya untuk mewujudkan, menunjukkan tentang kemuliaan ajaran Islam, waridhur rahman, dan dia hanya mengharap ridhonya Allah yang maha kasih. Sedangkan hari ini kita, kondisi masyarakat kita hari ini, wa nahnu natakallamu li'izzin nufus. Kita hari ini, masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita banyak yang bicara ngomong ngalor ngidul hanya untuk kemuliaan dirinya, batolabid dunia, dan hanya untuk meraih kepentingan duniawi, waridul khalqi, dan hanya bahasa Jawa boleh raih wong-wong. Naudzubillah min dzalik. Karenanya nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang minulya, monggo sareng-sareng kita tata lagi kondisi kejiwaan kita, hati kita benar-benar sudah menghadirkan Allah ataukah belum. Maka setiap perjalanan ibadah kita hanya untuk mengenali siapa Tuhan kita, bagaimana kita merasakan hadirnya Allah dalam setiap langkah, setiap gerakan, setiap ucapan, setiap lintasan pikiran kita. Ketika kita menghadirkan Allah, selalu apapun yang kita lakukan akan selalu mempertimbangkan apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka dikatakan orang yang alim, orang yang alimullah, orang yang mengenali Allah adalah orang yang punya kemampuan mempertimbangkan. Akalnya dibimbing oleh nur ketuhanan, sehingga setiap ada persoalan, keputusan apapun dipertimbangkan mana baik, mana tidak baik, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang telah akan dimurkai Allah, mana yang telah akan bermanfaat untuk generasi yang akan datang, mana yang akan memperburuk sebuah keadaan, kondisi ataupun negara. Makanya kondisi negara hari ini adalah mencerminkan kondisi masyarakatnya. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing perjalanan kita menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu